Shalom Rising Generation dan seluruh pemuda yang ada di rumah. Kita kembali dengan sukacita dan saya percaya semua dari kita punya kabar yang luar biasa. Haleluya. Dalam hidup ini mungkin kita pernah mengalami namanya terkejut ketika kita mendengar tentang suatu hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Atau bahkan mungkin kita mengalami ketakutan ketika hal itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Saat ini kita gak akan membahas tentang corona, karena corona sudah terlalu terkenal dan bahkan viral di media sosial, bahkan di dalam ke dunia nyataan. Nah, di sini saya akan bahas yaitu tentang dampaknya. Kita tahu apa yang disebabkan oleh corona berdampak kepada sektor kehidupan manusia, mulai dari informasi, ekonomi, politik, sosial, budaya, semuanya terkena dampaknya. Mungkin bagi teman-teman, saudara di rumah yang saat ini masih menempuh pendidikan, mengalami satu hal yang mengejutkan ketika ada pengumuman liburan diperpanjang sampai bulan Juni. Apa yang Anda pikirkan? Mungkin tambah jenuh, bosan, tugas yang semakin menumpuk, ingin kumpul-kumpul teman, dan lain sebagainya. Dan mungkin untuk saudara-saudara yang bekerja mengalami satu hal yang mengejutkan ketika ada satu pengumuman dari atasan, dari perusahaan bahwa kita harus dirumahkan. Bahkan yang lebih menyedihkan, ada yang di PHK, diberhentikan. Karena apa? Kemerosotan ekonomi yang terjadi karena dampak ini. Mungkin omset yang mulai menurun, mungkin perusahaannya mulai kolab dan lain sebagainya. Tapi saya akan ajak saudara untuk merenung bersama. Pernahkah kita berpikir, pernahkah kita menyadari ketika hal-hal yang gak enak terjadi, di situ juga Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Kalau iya, berarti saudara dan saya percaya penuh bahwa janji firman-Nya tetap berlaku hingga saat ini. Dan itu menandakan bahwa Tuhan masih pegang kendali atas hidup kita. Amin. Haleluya. Kita akan buka dalam ayatnya, dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ayat yang akan menguatkan kita bersama. Di situ dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Dikatakan Tuhan dengan jelas dan dengan tegas, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Berarti dia benar-benar Allah Immanuel. Tidak sekedar God with us, tapi God dwell in us. Dia yang hidup di dalam kita. Dikatakan jangan bimbang, aku ini Allahmu. Berarti di situ kita hidup di dalam kedaulatan Allah yang maha tinggi. Dan dikatakan aku meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau. Berarti langkah kita tidak akan terhenti karena Tuhan yang menyertai kita. Dan di situ dikatakan Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya. Berarti kita punya tempat istimewa. Tangan yang sudah berlubang paku yang menebus kita adalah tangan yang sama yang sudah memberikan jaminan kemenangan atas kita. Jadi gak ada alasan untuk kita bimbang, khawatir akan segala sesuatu yang terjadi saat ini. Tapi biarlah kita fokus memandang Tuhan. Kita pegang janji firman-Nya, karena kita percaya hal yang dahsyat itu akan terjadi. Dan kita akan lihat satu contoh kisah tentang seorang raja yang memimpin bangsa Yehuda di usia 35 tahun. Masa pemerintahnya 25 tahun. Tuhan pilih dia, Tuhan pakai dia. Dia adalah keturunan daripada Raja Daud. Namanya Raja Yosafat. Mungkin dari setiap kita sudah pernah dengar, bahkan tahu dan mengerti. Raja Yosafat adalah seorang yang takut akan Tuhan, yang mencari Tuhan dengan sepenuh hatinya selama pemerintahannya. Maka dari itu ada hal-hal yang dahsyat dan luar biasa Tuhan kerjakan di dalam masa pemerintahannya. Pada suatu kali ketika Raja Yosafat memerintah, pada masa menjelang akhir pemerintahannya, ada kabar yang tidak mengenakan. Kabar apa? Saat itu dikatakan Bani Moab bersama Bani Amon akan menyerang kerajaannya. Secara manusia, Raja Yosafat mengalami satu ketakutan. Karena apa? Dia sudah merasa akan mengalami krisis ketika kerajaannya akan digempur, akan dihancurkan, akan diserang oleh Bani Amon dan Bani Moab, dua kerajaan sekaligus. Tapi respon yang Yosafat lakukan
ini akan membawa dia pada satu kemenangan. Kita akan belajar bersama. Yang pertama, apa yang dilakukan Raja Yosafat ketika mengalami ketakutan itu? Yang pertama, dia menyerukan untuk seluruh bangsa Yehuda dan penduduk Yerusalem berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Seberapa banyak dari kita ketika kita mengalami ketakutan, kita malah undur dari Tuhan. Tapi Yosafat memberikan contoh, ketika kita mengalami ketakutan, biarlah ketakutan itu membawa kita semakin dekat pada Tuhan. Yang kedua, Yosafat memiliki iman yang benar. Iman yang benar yang seperti apa? Ketika dia berdoa atas setiap apa yang terjadi, yang dia dengar saat itu, dia berkatakan dia akan tetap berdoa bersama seluruh rakyatnya sampai Tuhan mendengarkan. Berarti secara kontinu, dia gak akan putus sebelum Tuhan nyatakan kuasanya. Seberapa banyak dari kita yang menyerah, putus di tengah jalan ketika kita berdoa puluhan tahun tidak dijawab. Saat ini kita diberikan kekuatan. Satu contoh dari Raja Yosafat, kita berdoa untuk kota kita, untuk gereja kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa negara kita. Sampai wabah ini selesai, kita tetap berdoa. Yang ketiga, menyadari ketidakmampuannya. Ketika Yosafat berdoa, berpuasa bersama bangsanya, dia mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan, aku gak mampu menghadapi laskar yang besar ini. Biarlah mataku tetap tertuju padamu. Berarti di situ dia menyadari keterbatasannya, ketidakmampuannya. Begitu juga kehidupan kita sebagai manusia. Kita terbatas, kita perlu kuasa yang tidak terbatas. Maka dari itu kita perlu adanya pribadi Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat, apa yang dilakukan? Raja Yosafat taat suara Roh Kudus. Saat itu ketika di tengah mereka berdoa, ada salah satu orang Lewi yang dipenuhi Roh Kudus bernubuat bahwa besok kalian akan berperang, tapi kalian gak akan menyerang. Kalian akan diam saja karena Tuhan yang akan berperang buat kalian. Suatu hal yang luar biasa. Tidak mudah bagi seorang raja gampang percaya dengan rakyat yang secara kasta mungkin lebih rendah dari dia. Tapi dia taat akan firman Tuhan, dia taat akan suara Roh Kudus. Saat itu dia meresponinya dengan sujud mukanya sampai ke tanah. Dan apa yang terjadi? Yang kelima, dia percaya pada Tuhan dan pada firman-Nya. Ketika keesokan harinya, dia bersama seluruh bangsa Yehuda dan penduduk Yerusalem hendak menemui ke medan pertempuran, menemui Moab dan Bani Amon. Di situ dia memperkatakan, menyerukan kepada seluruh bangsanya, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus teguhkan hati karena Tuhan yang menolong kita. Di situ ada satu kekuatan. Ketika kita percaya Tuhan sumber pertolongan, kita akan perkatakan dengan iman, dengan perkataan profetik kita katakan bahwa pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Haleluya. Kemudian yang keenam, apa yang dilakukan? Raja Yosafat adalah raja yang mau memuji Tuhan sebelum dan sesudah perang. Ketika sebelum peperangan dimulai, dia mengajak seluruh bangsanya untuk memuji Tuhan. Jadi ketika mereka memuji Tuhan, di situ terjadi suatu hal yang supranatural. Bani Amon dan Bani Moab saling menyerang sehingga mereka saling membunuh, mereka mati tewas. Sehingga apa yang terjadi? Kemenangan mutlak terjadi atas Raja Yosafat dan seluruh bangsanya, sehingga mereka menjarah segala jarahan yang ada, harta benda, ternak, sampai 3 hari lamanya karena banyaknya itu. Kemudian 4 hari kemudian setelah peperangan, mereka kembali lagi memuji Tuhan pada suatu lembah yang namanya lembah pujian. Dari situ kita mempunyai satu contoh teladan. Kita harus suka memuji Tuhan. Ketika krisis terjadi, kita tetap memuji Tuhan. Ketika krisis sudah berlalu, kita tetap memuji Tuhan. Karena kita percaya Tuhan hadir, Tuhan bertata atas pujian umatnya. Haleluya. Ada satu ayat penguat terakhir untuk kita. Di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Kita baca bersama dengan iman. Di situ katakan, sebab Tuhan dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Haleluya. Kita percaya kita lebih dari pemenang. Dia yang berperang, kita yang terima kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.